Ya, sedikit ada perbedaan ya. Kalau Guru Gembul mengatakan bahwasanya akidah ketuhanan ini tidak bisa dijangkau dengan metodologi ilmiah ya. Kalau Ade Armando ya ini mengatakan bahwasanya akidah ketuhanan ini untuk bisa sampai ke kita, ke manusia ini tidak perlu dijangkau dengan metodologi ilmiah ya. Jadi beda sekali loh ya antara kata-kata tidak bisa dan tidak perlu ini. Nanti konsekuensinya sangat jauh berbeda. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau tidak perlu, ya berkutat pada perlu dan tidak perlu. Artinya kan bisa. Nah ini bagaimana ini Ade Armando ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dilancarkan semua urusannya, amin ya robbal alamin. Ya, imbas dari diskusi di UI kemarin antara Ustadz Nurudin dan Guru Gembul ya, memunculkan bias gelombang opini yang mensunami di jagat dunia maya. Ya, sampai-sampai salah satu tokoh nasional ya bisa dibilang ya, walaupun cukup kontroversial, ada Ade Armando yang tendensinya membela Guru Gembul ya. Dalam channelnya Ade Armando ini mengajak kepada masyarakat Indonesia ya, ini mungkin lebih spesifiknya adalah pendukung Guru Gembul ya, agar jangan khawatir, agar jangan termakan informasi yang berkembang bahwasanya Guru Gembul ini sudah kalah debat dengan Ustadz Nurudin beberapa hari yang lalu. Ini diantara ajakan Ade Armando kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ini saya kira sah-sah saja ya, di dunia serba bebas beropini. Seperti zaman sekarang ini siapapun bisa menyampaikan opini dengan bebasnya, menyampaikan pendapat dengan sebebas-bebasnya, kapan saja, di mana saja, tentang apa saja yang dipendapati. Termasuk Ade Armando berpendapat tentang apa yang terjadi pada diskusi yang antara Ustadz Nurudin dan Guru Gembul beberapa waktu yang lalu. Ya, apabila kita menilai dari kacamata ilmiah, karena yang diperdebatkan adalah menyangkut tentang dasar Islam itu sendiri, yaitu masalah akidah ya, masalah yang sebenarnya cukup sensitif ya. Ini akidah ini bisa dibilang sebagai ilmu yang sangat luas sekali. Ketika kita hanya bermodalkan pemikiran kita, pengetahuan kita yang katakanlah terbatas, kemudian kita buat satu kesimpulan atas perkara yang sebenarnya kita tidak menguasai perkara tersebut, ya akhirnya ya maka akan hancur dengan sendirinya ya. Dolu wa dolu ya. Sesat dan menyesatkan. Ketika orang berbicara tanpa dasar ilmu sesuai dengan apa yang dibicarakan, bahkan kemudian berani menyimpulkan dengan sesuatu yang dia sendiri tidak menguasai ilmu tersebut. Jelas itu kalau dia hanya mengandalkan analisanya, dia hanya mengandalkan pemikirannya, maka dia akan masuk dalam kategori dolu wa dolu, orang yang sesat dan menyesatkan. Maka sobat sekalian, inilah pentingnya referensi ya, dalam setiap apa yang kita sampaikan, penting untuk kita sandarkan apa yang kita sampaikan ini dengan referensi yang sesuai ya, referensi yang muktabaroh. Kalau dalam dunia pesantren ini ada tradisi yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama, ada forum Bahsul Masail ya. Maka semuanya yang berbicara di situ harus dengan referensi, dan referensinya pun tidak sembarangan, harus referensi yang muktabaroh. Ketika seorang berpendapat, apabila pendapatnya itu tidak berdasarkan referensi, ini berarti pendapat dia sendiri. Jika pendapat yang dikeluarkan adalah pendapat dia sendiri, logika dia sendiri, ataupun dengan referensi orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam, maka bisa dikatakan dia nanti akan dolu al dolu, orang yang sesat dan menyesatkan. Ya, pembelaan dari Ade Armando terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Guru Gembul ini agak lucu ya. Jadi yang dibela sudah mengaku kalah, tapi yang membela seolah-olah dia mewakili seluruh masyarakat yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Kalau kita lihat redaksi yang disampaikan oleh Guru Gembul, kita bandingkan dengan redaksi yang disampaikan oleh Ade Armando, ini sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Kalau
Guru Gembul kalau kita lihat di channel YouTube-nya buat pernyataan setelah diskusi ataupun pernyataan sebelum diskusi yang menjadi kontroversial di seluruh masyarakat Indonesia yang akhirnya ditantang untuk debat, ya. Ini sebenarnya ada agak perbedaan, ya, tentang menyangkut apakah akidah itu bisa dijangkau dengan metodologi ilmiah, ya. Oke, kita agar lebih jelas kita lihat sih apa yang dikatakan oleh Guru Gembul ini nanti apakah ada kesesuaian atau agak berbeda sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando dalam pembelaannya. Kita lihat dulu sebentar. Jadi guru sudah memiliki premis bahwa Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal semata. Dengan akal, dengan pikiran kita bisa menemukan Tuhan, tapi untuk meyakininya tidak diperlukan pembuktian ilmiah. Dan saya menempatkan akidah sebagai salah satu dari unsur agama Islam itu adalah bagian yang sakral itu, bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan, tidak bisa diempiriskan, dan tidak bisa diilmiahkan. Ya, sedikit ada perbedaan, ya. Kalau Guru Gembul mengatakan bahwasanya akidah ketuhanan ini tidak bisa dijangkau dengan metodologi ilmiah, ya. Kalau Ade Armando, ya, ini mengatakan bahwasanya akidah ketuhanan ini untuk bisa sampai ke kita, ke manusia ini tidak perlu dijangkau dengan metodologi ilmiah, ya. Jadi beda sekali loh, ya, antara kata-kata tidak bisa dan tidak perlu ini. Nanti konsekuensinya sangat jauh berbeda. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau tidak perlu, ya berkutat pada perlu dan tidak perlu, artinya kan bisa. Nah, ini bagaimana ini Ade Armando ini? Ya, walaupun secara pribadi sebenarnya Guru Gembul ini sudah mengaku kalah, ya, dalam debat kemarin, dalam rilis video di channelnya, bahwasanya dia mengaku kalah dalam perdebatan dengan Ustadz Nurdin beberapa hari yang lalu. Dan Ade Armando pun sudah menyampaikan bahwasanya Guru Gembul setelah debat yang diadakan itu, dia mengakui kalau Ustadz Nurdin ini secara kesiapan ilmu ilmiahnya, literaturnya ini jauh lebih siap dibandingkan dengan Guru Gembul. Ya, walaupun apa yang disampaikan oleh Guru Gembul di Instagramnya bahwasanya dia mengaku kalah dan Ustadz Nurdin lebih banyak persiapannya, dia kurang persiapan, ya. Ustadz Nurdin lebih dalam pemahamannya tentang konsep ketuhanan, dia kurang memahami, ya. Ini kata Ade Armando sebagai bentuk rendah hatinya Guru Gembul. Nah, Guru Gembul ini adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu terserah, itu anggapan atau asumsi Ade Armando, ya. Yang jelas yang bersangkutan sendiri, Guru Gembul ini sudah mengakui tentang kedalaman, persiapan, dan keilmuan yang dimiliki oleh Ustadz Nurdin dalam tema debat itu, ya. Jadi secara tidak langsung juga Guru Gembul mengatakan bahwasanya hakikat ketuhanan ini dengan metodologi yang lain ini juga bisa dijangkau. Kalau mungkin dengan metodologi ilmiah secara empiris tidak bisa dijangkau, ya, dengan metodologi ilmiah yang lain ini tetap bisa dijangkau. Ya, kalau kita kembali ke dunia Islam, ya, kembali ke ilmu Islam, ini kan membahas masalah ketuhanan. Yang membahas dua-duanya Islam, bukan antara kafir dan Muslim, ya. Guru Gembul ini kan Islam, ya, Pak Ade Armando, ya, jelas Islam, ya. Ketika dua orang Muslim membahas tentang ketuhanan, tentang tauhid, ya, alangkah anehnya kalau yang dibawa referensinya, metodologinya, logikanya adalah logika metodologi yang berasal dari orang-orang kafir, ya. Jadi metodologi ilmiah secara empiris maupun rasional ini semuanya kan dari orang-orang kafir, berangkat dari pemikiran orang-orang kafir. Kalau kita lihat sejarah dari mana asal logika empiris, logika realistis, ini semuanya berasal dari orang-orang kafir. Nah, apabila yang melakukan diskusi ini orang-orang Islam itu sendiri, tentu saja yang dinomorsatukan, yang menjadi landasan utama, yang menjadi referensi utama tentu saja ilmiah secara Islam. Walaupun nanti ada dimunculkan, oh ini ada metodologi pemikiran, logika di luar Islam, ada empiris, ada rasionalis lah katakanlah, ya. Tetap nanti yang dinomorsatukan, yang menjadi landasan acuan utama adalah ilmiah secara Islam itu sendiri.
Sementara masalah teologi, masalah ketauhidan, ilmu tentang ketauhidan, tentang akidah, ini ada, ya. Ada kitabnya, ada ilmunya. Mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Mulai dari yang 1 jilid sampai berjilid-jilid. Mulai dari yang standar untuk anak TK sampai standar untuk profesor doktor. Katakanlah gitu ya. Ini ada semuanya ilmunya, ada semuanya kitabnya. Nah, ketika kita hanya terpaku kepada metodologi ilmiah yang dari barat, bahkan yang kita bawa, kita masukkan ke dalam ranah Islam itu sendiri, ya apakah ini matching atau tidak? Maka itulah tadi, terjebak kepada pemikiran yang sempit, ya. Memaksakan satu metodologi, satu pemikiran yang berasal dari barat, padahal itu tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam. Kalau Guru Gembul mengatakan, ini juga dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, dikatakan oleh Imam Malik yang tidak mau berdebat jika diajak berdebat masalah ketuhanan. Bukan berarti masalah ketuhanan itu tidak bisa dikaji secara ilmiah, tidak bisa dijangkau secara ilmiah, kan begitu. Nah, maka ini, kalau orang tidak menguasai ilmunya, tidak menguasai materinya, tidak menguasai apa yang dia katakan, maka akan menjadi orang yang dolu wa dolu, yang sesat dan menyesatkan umat. Maka kita tidak boleh diam, ya. Karena kalau itu didiamkan, maka masyarakat, orang banyak akan berkata, oh iya ya, ketuhanan, akidah, ini tidak bisa dijangkau dengan metodologi ilmiah. Kan begitu nanti, natijah atau hasil kesimpulan yang akan dipakai oleh masyarakat banyak. Apalagi Guru Gembul, Ade Armando, ini memiliki pengikut yang begitu banyaknya di Indonesia, ya. Apalagi tadi dikatakan oleh Ade Armando, pengikut Guru Gembul ini semakin hari semakin naik drastisnya, ya. Maka kalau pemikiran seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa dikawal, maka alangkah bahayanya orang-orang yang akan mengambil kesimpulan dari pemikiran yang seperti itu, ya. Jadi kalau Ade Armando tadi katakan, kalau ada yang merasa terusik karena Guru Gembul ini semakin vokal dan lain sebagainya, ya, yang akan mengusik kenyamanan orang-orang tertentu dalam dunia popularitasnya sebagai ustadz atau sebagai pendakwah, katakanlah, ya, sebagai apa, ya. Ini tentu saja asumsi yang sangat ngawur sekali, Pak Ade, ya. Tapi silakan Anda berasumsi, silakan, bebas. Di Republik ini semua orang bisa berasumsi, bisa beropini dengan sebebas-bebasnya, dan nanti akan kembali ke kita untuk bisa mempertanggungjawabkan. Selain di dunia, juga nanti ada pertanggungjawaban yang sangat penting sekali, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.